Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami bahkan di setiap hari. Karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu di setiap ruangan Bapa. Dan kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Layakkan kami Bapa untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal, kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me.
formasi ensi Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini.
Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapanku, masa depanku, keselamatanku, Tuhan. Kami bersyukur ada jaminan keselamatanku di dalam-Mu. Kami bersyukur, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Kami bersyukur, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Di atas segalanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Ada jaminan di dalam-Mu ya Bapa. Ada keselamatan, ada masa depan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami memiliki jaminan yang kekal bahwa Engkaulah keselamatan itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam Tuhan kami memiliki pengharapan, masa depan, dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Penuhi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan hikmat Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah Tuhan terus rendahkan hamba-Mu, dan Tuhan yang semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa, semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Kita semua sedang menghadapi situasi di muka bumi ini yang silih berganti. Artinya situasi yang silih berganti, situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya. Jadi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Ini Rasul Paulus yang menuliskan kitab Roma ini. Jadi kita mau belajar dari kitab Roma, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Jadi Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Lalu sesudah itu kita akan beralih ke Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Kita akan beralih sebentar di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Jadi kita sama-sama mau belajar pada hari ini. Tuhan yang akan mengajar kita, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Artinya saudara dan saya harus siap diajar oleh Tuhan. Kita mau belajar dan kita mau diajar oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mau mulai membacakan sama-sama. Kalau saudara juga yang sedang mengikuti Missions and Prayer House, saudara juga boleh bacakan sama-sama, ya, dan kita semua belajar sama-sama. Kita akan mulai dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 31. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Beralih Roma, itu nanti. Ibrani, Dia nanti nanti. saja. Oke, kita bacakan lagi ayatnya, ayat yang ke-28. Ayat 28. Pelan-pelan aja baca. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, bacakan lagi ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, lalu dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita ulangi lagi ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang di situ dikatakan oleh Rasul Paulus
bahwa Allah turut bekerja bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Apapun yang kita sedang lakukan, ya Allah turut bekerja. Lalu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini ayat yang ke-28. Di situ luar biasa Rasul Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, dan bagi mereka yang dipanggil. Artinya kita bacakan lagi ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Jadi di situ dikatakan ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya, saudara, untuk mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia ya. Jadi di situ ada gap yang mana Tuhan turut bekerja, ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, artinya bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan ya. Lalu yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil, dan bacakan lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di situ dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua ada gapnya di situ. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan artinya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Lalu di situ dikatakan yang paling akhir tadi ayat yang ke-28. Ayat 28. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan apa, bacakan lagi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua di situ ada gap ya, bagi mereka yang mengasihi Allah dan juga bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dan untuk orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kita semua harus mengerti bahwa Tuhan berkata ya lewat Rasul Paulus bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan juga bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang luar biasa firman Tuhan, bahwa semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Nah, kita teruskan ke ayat yang ke-29. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini Tuhan katakan lagi di sini lewat Rasul Paulus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ya. Terus mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi mereka yang dipanggil oleh Tuhan dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula. Lalu untuk menjadi serupa gambaran dengan anaknya. Artinya orang-orang yang dipanggil ya sesuai dengan rencana Allah ya, orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil ya, mereka juga yang ditentukan ya. Bacakan lagi ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dan artinya semua orang-orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi orang-orang yang sudah dipilih ya dari semula, mereka juga ya ditentukannya dari semula. Artinya Tuhan sudah
merencanakan semua bagi orang-orang yang sudah dipilih dari semula dan ditentukan juga dari semula. Lalu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan sudah merencanakan mereka yang dipanggil dan ditentukan untuk rencana Allah itu, mereka juga yang akan dijadikan serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu anak Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, ya, anak manusia, anak Allah yang datang ke dunia untuk menjadi manusia. Itu yang dikatakan anak Allah datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dialah sang juru selamat umat manusia. Dialah penebus dosa umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, ya, satu-satunya anak Allah, ya. Kita mau teruskan lagi ke ayat belum ya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya ia anaknya, bacakan lagi. Supaya ia anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di situ sudah ditentukan oleh Allah, artinya Allah sudah merencanakan semua itu, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya saudara dan saya adalah anak-anak adoption, artinya kita adalah anak angkat, ya, anak-anak angkat Tuhan. Jadi kita akan bersama-sama dengan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, luar biasa, ya, itu rencana Allah yang indah untuk kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, itu sudah menjadi rencana Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan sudah dipanggil, terpilih untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ya, nah kita teruskan lagi ke ayat ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, di situ dikatakan mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkan. Mereka itu juga yang dibenarkannya. Nah, kita terus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ini orang-orang pilihan yang mengasihi Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan. Lalu mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi ini luar biasa, ya, untuk orang-orang pilihan Tuhan. Artinya orang-orang yang terpanggil, ya, dan dipilih oleh Tuhan. Artinya banyak yang dipanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih. Artinya hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Ya, banyak yang dipanggil tetapi hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ini bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Artinya mereka juga yang akan dibenarkannya. Mereka juga yang sudah dipilih, mereka juga yang akan dibenarkannya. Mereka juga yang akan dimuliakannya. Jadi semua itu di situ sudah dikatakan jelas, ya, bahwa di ayat yang ke-30 bahwa Tuhan yang
membela orang-orang pilihannya, orang-orang yang sudah ditentukannya untuk masuk ke dalam rencana Allah, yaitu rencana Tuhan yang luar biasa. Ada jaminan di mana Tuhan yang akan menolong mereka dan membebaskan mereka, artinya membenarkan, ya, menguduskan dan memuliakan, ya, dan memilih, menentukan. Semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Luar biasa kalau kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita sangat beruntung. Artinya kita sebenarnya tidak layak untuk menerima semua itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kita semua karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan dan anugerahnya yang begitu besar, karya Tuhan yang begitu besar, sehingga kita boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya, belas kasihannya, kemurahannya. Amin. Luar biasa. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-31. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapakah yang akan melawan kita? Kita bacakan lagi ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan? Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang akan kita katakan kalau kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, artinya orang-orang yang dibela oleh Allah, dikuduskan, ya. Tuhan menjadikan kita orang-orang yang istimewa. Artinya di situ dikatakan di ayat yang ke-30 tadi, ya, karena Dia membenarkan kita, Dia memuliakan kita, Dia yang memilih kita. Artinya kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Ya, oleh sebab itu di situ di ayat yang ke-31 kita bacakan lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Lalu tentang semuanya itu apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Lalu jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi jika Allah di pihak kita, karena Dia yang memilih kita, Dia yang menentukan kita dari semula sebagai orang-orang pilihannya untuk masuk ke dalam rencananya yang indah. Dia yang membenarkan kita, Dia yang memuliakan kita, Dia yang menentukan, memilih, menguduskan, Dia yang membela kita. Oleh sebab itu di ayat yang ke-31 dikatakan, ya, apa yang harus kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Ya, tidak ada lawan kita. Kalau Allah ada di pihak kita, maka tidak ada orang siapapun, ya, yang dapat melawan kita. Artinya, ya, mereka mungkin bisa membuli kita, menganiaya kita, ya, membuat kita sesuka-suka mereka, ya. Tetapi jika Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Ya, itu sudah jelas di ayat yang ke-31, ya. Apakah yang harus kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Ya, jadi saudara, sudah jelas bahwa di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31, ya, jika Allah di pihak kita, ya, tidak ada lawan kita. Ya, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara, karena ada jaminan Allah ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya, Dia sudah berjanji Dia akan menyertai kita sampai
pada akhir zaman. Jadi itu adalah jaminan yang kekal, keselamatan yang kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu meragukan keselamatan yang kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita sekarang mau beralih ke kitab kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Kita mau bacakan sama-sama kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Bacakan, silakan dibaca. Ayat 30, Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi ya terus. Tuhan akan menghakimi umatnya. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi di ayat yang ke-30, coba bacakan lagi ayat yang ke-30 kitab Ibrani pasal 10. Sebab kita mengenal Dia yang berkata. Dia yaitu Tuhan Yesus. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Lalu dan lagi di situ dikatakan Tuhan akan menghakimi umatnya. Di situ dikatakan Tuhan akan menghakimi umatnya, ini bagi umatnya yang belum bertobat ya. Jadi di situ dikatakan ini di kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30 ya. Jadi tadi di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 tadi di situ dikatakan ya, jika Allah di pihak kita maka siapakah lawan kita. Jadi saudara, karena kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah direncanakan dari semula, artinya Tuhan memilih orang-orang pilihannya, karena itu sudah menjadi rencana Tuhan dari permulaan, dari semula ya. Oleh sebab itu dia katakan di ayat yang ke-30 tadi kitab Roma pasal 8, maka mereka akan dibenarkan ya, mereka juga akan dimuliakan ya. Artinya saudara ya, di ayat yang ke-31 Tuhan itu di saat kita ada pengajar sesat yang mau menyerang kita atau mau menyesatkan kita, ada Tuhan di pihak kita ya. Dia yang akan membela kita, Dia yang akan memberitahukan kebenaran itu kepada kita. Artinya Tuhan yang mengajar kepada kita di mana seluruh kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya, penyesat-penyesat yang mau menyesatkan kita, orang-orang pilihan Tuhan ada di pihak kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia tahu banyak orang mau menyesatkan kita. Dia tahu banyak pengajar-pengajar sesat di luar sana. Dia tahu banyak nabi-nabi palsu. Dia tahu banyak guru-guru palsu yang mau menyesatkan orang-orang pilihannya. Oleh sebab itu Tuhan berkata Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Maka siapakah lawan kita? Dia yang akan membela kita. Tuhan yang akan membela kita dari penyesatan itu, dari kesesatan itu ya. Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita tentang kebenaran yang benar. Artinya tidak ada orang yang bisa menyesatkan kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Maka tidak ada lawan kita, karena Tuhan yang membela kita. Dia yang membenarkan kita, Dia yang memuduskan kita, Dia yang memuliakan kita ya. Dia yang sudah memilih kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut bahwa Tuhan ada di pihak kita. Oleh sebab itu Dia yang menjadi pembela kita. Dan di situ juga dikatakan kalau ada orang-orang yang mau menyerang kita, penyesat-penyesat ya di luar sana yang membenci Allah, yang mau menyerang kita ya, dan mau membuli kita atau menganiaya kita, maka Tuhan katakan pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak perlu membalas ya, karena kita tahu firman Tuhan katakan bahwa
pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak perlu membalas, Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu. Oleh sebab itu kita tidak perlu membalas. Bila ada orang-orang yang mau menyakiti kita, ya, mau membuat kejahatan terhadap kita, yang mau menjatuhkan kita segala macam tipu daya mereka mau lakukan terhadap kita, kita tidak perlu takut karena kita ada pembela yang luar biasa. Pembela kita yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah pembela kita, dan Dia yang akan membalas setiap kejahatan orang, kefasikan manusia terhadap kita, orang-orang pilihannya. Tuhan sendiri yang akan membalas kejahatan itu kepada mereka yang menurut perbuatan mereka. Artinya Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang tidak mau bertobat, yang pemberontak-pemberontak, yang hanya mau hidup di dalam kefasikan, kejahatan, dan di dalam kenajisan. Mereka akan mendapat akibatnya karena ada Tuhan yang akan membalaskan kejahatan mereka. Kalau mereka tidak mau bertobat, mereka pasti akan menerima akibatnya, karena Tuhan sudah katakan Dia yang akan membalas kejahatan, ya, bukan kita. Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu. Oleh sebab itu, saudara, seperti saat ini kita sedang menyaksikan apa yang terjadi, ya, di muka bumi ini, ya, kejadian yang begitu banyak, kejahatan-kejahatan manusia, kefasikan-kefasikan manusia yang dipakai iblis untuk melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menyertai kita, ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan katakan juga di dalam firman-Nya, ya, apa yang kamu tabur itu juga yang kamu akan tuai kembali. Artinya kalau kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan itu kembali. Dan kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kembali kebaikan itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita tabur, kita akan tuai kembali. Jadi ingat, ini bicara tabur tuai, ini bukan permainan, ini bukan bermain-main, saudara. Ini serius. Artinya Tuhan katakan apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau akan tuai kembali. Ya, jadi baik kejahatan atau kebaikan yang kita tabur, kita akan menuai kembali apa yang kita tabur. Jadi ingat, sudah jelas bahwa Tuhan adalah pembela kita. Tuhan yang akan menuntut pembalasan bagi orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, ya, penyesat yang mau menyesatkan kita. Tuhan yang akan membalaskan kejahatan mereka. Artinya Tuhan akan menghukum mereka, menghakimi mereka menurut perbuatan mereka. Jadi apa yang kita sedang lihat saat ini, saudara, ya, peperangan yang ada, kita harus tetap berdoa untuk Israel, karena kita tahu Tuhan adalah Allah Israel, ya, Tuhan adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Jadi kita harus tetap berdoa. Tuhan katakan Dia akan kembali untuk memulihkan bangsa ini. Dia akan mengumpulkan bangsa ini dari bangsa-bangsa dan memulihkan mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan yang berkata Dia adalah Allah Israel, Dia adalah Tuhan Israel, Dia yang akan berperang bagi Israel. Jadi Tuhan yang akan melawan bangsa-bangsa yang membenci Israel, yang membenci Allah, yang membenci bangsa pilihannya. Tuhan katakan, aku yang akan datang dan berperang, ya, untuk melawan bangsa-bangsa yang mau memusnahkan Israel. Karena Tuhan adalah Allah Israel, Dia yang akan membela bangsa Yahudi, Dia yang akan membela bangsa ini. Karena mereka memang belum bertobat saat ini, tetapi mereka akan menjadi bangsa pilihan Tuhan dan dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah janjinya. Kita harus ingat, ya, untuk orang-orang Kristen, jangan kita sembarangan berbicara tentang bangsa ini, karena ada janji Tuhan yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, bahwa Tuhan akan kembali untuk mengumpulkan mereka dari bangsa-bangsa dan memulihkan bangsa ini dan menyelamatkan mereka.
ya, dari tangan si jahat. Artinya Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik, ya, dari tangan orang-orang jahat. Ya, karena orang-orang fasik itu mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dibenarkan. Ya, kefasikan orang fasik tidak bisa dibenarkan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berdoa untuk Israel. Kita tetap berdoa bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Dia sudah katakan, ya, orang-orang pilihannya, artinya Israel, bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya, Dia yang akan memulihkan, Dia yang akan menyelamatkan, dan Dia juga yang akan membela bangsa ini. Seperti Tuhan yang akan membela kita semua yang mengasihi Dia, kita semua yang terpanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga sebagai bangsa Gentiles, kita juga adalah orang-orang yang akan dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan, karena itu adalah janji Tuhan. Dan saudara ingat di ayat yang ke-30 tadi di kitab Ibrani pasal 10, di situ dikatakan juga, ya, Tuhan akan menghakimi umatnya. Artinya Tuhan menghakimi umatnya itu Tuhan memberikan pengajaran, ya, untuk menghakimi perbuatan-perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan. Itu yang akan dihakimi oleh Tuhan untuk umat Tuhan. Artinya kita yang masih hidup belum mau bertobat, kita yang masih hidup dalam dosa dan kejahatan, kefasikan, kenajisan, maka kita akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan, yaitu Tuhan akan menghakimi kita dengan kejahatan kita. Ya, kita harusnya sudah hidup berubah karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kehidupan kita sudah harus berbeda, tidak sama lagi dengan dunia. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita mendapatkan penghakiman itu, ya, karena kita harus hidup benar, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, kita harus hidup di dalam pertobatan, kita harus hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan. Ini semua adalah kehidupan kita sesudah kita menerima keselamatan. Banyak orang salah mengerti, mereka pikir hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka pikir itu untuk mendapatkan keselamatan. Bukan, saudara. Justru hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan hidup di dalam kekudusannya, karena Tuhan adalah kudus, Dia Allah yang kudus. Kita harus hidup kudus seperti Allah. Tuhan katakan hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi ini bukan karena kita mau menerima keselamatan, bukan, saudara. Kita melakukan semua ini karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita sudah menerima keselamatan itu. Dan kita, setelah kita menerima keselamatan itu, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita hidup di dalam pertobatan kita. Artinya kita sudah diubahkan dan dibaharui. Kita sudah menjadi ciptaan baru, ya. Itu artinya hidup di dalam pertobatan sesudah menerima keselamatan. Ini yang diartikan oleh firman Tuhan, yang mana kita hidup menjadi manusia baru. Yang lama kita hidup menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pegangan hidup kita, terlebih-lebih di hari-hari yang jahat ini, ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara. Kita harus mempunyai pegangan hidup untuk keselamatan kita, karena kita tidak akan tinggal di muka bumi ini untuk selamanya. Kita akan meninggalkan bumi, kita akan meninggalkan dunia pada satu hari nanti. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kita boleh kita persiapkan sesudah kita menerima keselamatan. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa, jangan lagi kita berkompromi
dengan dosa dan kejahatan dan kefasikan, karena itu juga akan membawa kita binasa, karena kita mempermainkan kasih karunia, kita mempermainkan kasih anugerah. Jadi hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa di surga sesudah kita menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan ya, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini saya sudah selesai, dan biarlah Tuhan yang terus meneruskan setiap pemberitaan kebenaran firman-Nya, karena Tuhan adalah guru kita, Dia adalah gembala kita, Dia adalah guru kita, Dia adalah pemimpin kita, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, dan kita mau serahkan semua apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus mengajar kami, biarlah Tuhan yang terus menaruh Bapa kebenaran firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami orang-orang yang sudah diselamatkan, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak mau lagi bermain-main dengan dosa dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena kami sudah menerima keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kami tidak mau bermain-main dengan kasih anugerah itu, dengan kasih karunia itu. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami mau serahkan, biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan terus yang mengajar dan menuntun kami Bapa sampai kepada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu, Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga menserahkan situasi di muka bumi ini Bapa. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengendalikan, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, baik itu bencana alam, musibah, cuaca buruk, peperangan yang ada, dan juga virus-virus, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkau pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami juga menserahkan seluruh keluarga kami. Kami serahkan every children, anak-anak semua yang dimanapun mereka berada, young generation, every family, every soul, every nation. Semua Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, Tuhan lindungi anak-anak dimanapun mereka berada, every children around the world Bapa. Bapa, kami menserahkan khususnya Bapa untuk Israel saat ini. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang menyertai dan menjaga dan melindungi mereka Bapa. Kami serahkan Bapa pemerintah yang ada, Netanyahu, tentara-tentara militer Bapa, masyarakat yang ada, keluarga-keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, dan berikan mereka Bapa pernyataan-Mu bahwa mereka akan dipulihkan kalau Tuhan kembali.
Ya Tuhan, yang akan mengumpulkan mereka dari bangsa-bangsa dan memulihkan mereka dan menyelamatkan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong melepaskan mereka Bapa dari cengkeraman orang-orang jahat Bapa. Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan akan menemukan semua orang-orang yang sedang disembunyikan, anak-anak yang disembunyikan Tuhan, bahwa mereka keluar, bebaskan mereka dari cengkeraman si jahat Bapa, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu. Juga masyarakat di kedua belah pihak Tuhan, bawa mereka, selamatkan mereka Tuhan, lindungi mereka, every children semua Tuhan lindungi. Juga Bapa, Tuhan akan menemukan semua pasukan-pasukan jahat Bapa, yang militan jahat Tuhan akan menemukan mereka dimanapun mereka berada, dan Tuhan yang akan menghukum mereka dan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka Bapa, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan semua, kami percaya Tuhan menyertai Israel, Tuhan menyertai bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan yang akan berperang bagi Israel. Terima kasih Bapa untuk setia penyertaan-Mu. Kami serahkan Donald Trump, Scott Morrison, Brian Houston semua, Boris Johnson semua, kami serahkan mereka, leader-leader ini. Tuhan ampuni mereka, Tuhan bawa mereka untuk bertobat, Tuhan pakai mereka kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Tuhan temukan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu. Singkirkan setiap roh-roh jahat, dan Tuhan curahkan Roh-Mu ke atas mereka Bapa, agar mereka boleh menjadi milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami, agar hati kami, pikiran kami tetap bersih dan bersinar. Tidak ada kejahatan, kenajisan dan kekotoran di dalam hati dan pikiran kami, karena itu semua datang dari si jahat. Dan biarlah hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Bapa, semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu satu hari ini. Biarlah tangan Tuhan menyertai, menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini Bapa, di hari-hari yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu perlindungan-Mu. Lindungi kami semua Bapa, selamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang akan menolong kami, menyelamatkan kami, dan melindungi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Juga kesembuhan-kesembuhan di dalam sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus Bapa. Semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami untuk membela kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajak kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.
ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.